Generation Bali. Halo Generation Bali. It's so good to be here with you. Senang ada di sini bersama saudara. This is a dream come true. Ini sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. First time I've been here with you since you started a year ago. Karena terakhir saya ada di sini ketika November waktu kita baru memulai. So I look like a tourist today. Saya kelihatan seperti turis pagi hari ini. Taking lots of photographs of you. Selalu foto-foto karena saya senang sekali. So it's awesome to be here, and Andrew and I are just so excited about what God is doing Senang in berada di Generation Bali. Senang berada di tempat ini dan saya bersama Pastor Andrew sangat senang akan apa yang Tuhan akan lakukan di tempat ini. We have left 3 other daughters at home. We have Indiana who's 7. Kami mempunyai 3 anak perempuan yang kami tinggalkan di Gold Coast, Indiana umur 10, Avalon who's 6, and Eden who is 4 years old. Avalon berumur 6 dan Eden berumur 4 tahun. And I have little baby Sahara here asleep up the back with my friend Jody. Dan saya mempunyai bayi di belakang, namanya baby Sahara, umur 9 bulan bersama Jody di belakang. Saya hai sama Jody dulu. Brody. I want to talk to you this morning a little bit that will help you get to know Andrew and I a little bit better. Saya akan berbicara sedikit tentang beberapa hal supaya saudara dapat mengenal saya dan Pastor Andrew lebih dekat lagi. A word that has defined our call to God. Kata-kata yang menerjemahkan panggilan kita dari Tuhan adalah, and that word is the word yes. Dan kata itu adalah kata ya. Yeah. Ya. I want to hear everyone say yeah. Semua katakan ya. God moves on the word yes. Tuhan bergerak dalam kata ya. In Ecclesiastes 9, dalam Pengkhotbah 9, verse 10, ayat 10, it says this. Berkata ini, I have observed something else under the sun. Lagi aku melihat di bawah matahari, the fastest runner doesn't always win the race. Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. The strongest warrior doesn't always win the battle. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. The wise sometimes go hungry. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. And the skillful are not necessarily wealthy. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. And those who are educated don't always lead successful lives. And the Bible defines chance, dan Alkitab menerjemahkan kata kesempatan as being in the right place, yang adalah artinya di dalam waktu yang tepat, tempat yang tepat, at the right time, di waktu yang tepat. There's a great quote that says success, ada kata-kata yang berkata sukses is where preparation and opportunity meet. Sukses ada di mana kesempatan dan persiapan bertemu. Who believes God wants you successful here? Dan kami percaya, Tuhan percaya bahwa semua di sini akan sukses. Amen. Ya. You are in the right place at the right time. Saudara sekarang ada di tempat yang benar dalam waktu yang benar. God creates opportunities for you and I. Tuhan menciptakan kesempatan buat saudara dan saya untuk mengatakan ya. Your yes will position you for God's opportunities to come your way. Kata ya saudara mempersiapkan Tuhan untuk memberikan kesempatan dan waktu. You know, there's 2 different elements to opportunity. Ada 2 elemen dalam kata kesempatan itu. There is our time, ada waktu, which is the way we prepare ourselves. Yang adalah cara di mana kita mempersiapkan diri kita. And then there is our position. Dan juga ada kata posisi, the way we place ourselves. Cara kita memposisikan diri kita. What God is doing with your story. Apa yang Tuhan lakukan dengan ceritamu and your journey dan perjalananmu. It's called your testimony. Itu disebut dengan kesaksian. And He is preparing you, dan Ia mempersiapkan saudara, for your opportunity. Untuk kesempatan saudara. But there is a process. Tapi ada prosesnya saudara. Between now
antara sekarang and your opportunity. dan kesempatan yang akan diberikan kepada saudara. And it's what you do in this waiting time Dan apa yang saudara lakukan di antara itu that defines yang memutuskan what God can do apa yang Tuhan dapat lakukan with your future. dengan masa depan saudara. Your yes positions you for opportunity. Ya, saudara akan memposisikan saudara dalam kesempatan saudara. And do you know the best thing about the word yes? Dan hal yang paling baik tentang kata ya, Is that God wants to say yes more than you do. bahwa Tuhan kepengen mengatakan ya lebih daripada saudara. Do you believe that? Apakah saudara percaya itu? In the book of Nehemiah, Di dalam kitab Nehemia there is a story ada sebuah cerita of a man named Nehemiah akan seorang laki-laki bernama Nehemia who has a passion for the house of God and the people of God. yang mempunyai hati dan hasrat untuk rumah Tuhan dan kepada Tuhan. He's serving a king at the time, Ia melayani seorang raja pada waktu itu. and he hears the news that his city and the people of God is in ruin. Dan dia mendengarkan berita bahwa negaranya dan rakyatnya lagi dalam penderitaan. And he goes to the king, Dan dia menyampiri raja itu, which was a risk in itself to approach the king. yang adalah juga sebuah resiko untuk datang untuk ngomong sama raja itu. He could have died if the king didn't want him there. Dia bisa aja mati kalau raja itu nggak mau dia ada di situ. But he boldly approached the king, Tapi dengan keberanian dia datang kepada raja. and he asked if he could go back to his town that he loved. Dan dia meminta izin kalau dia bisa balik kepada negaranya dan membantu rakyat yang ada di situ. And if he could rebuild the city. Dan biar dia dapat membangun kota itu lagi. And he knew the way to rebuild the city was to first rebuild the house of God. Dan dia tahu untuk membangun kota ini yang paling pertama adalah membangun rumah Tuhan. And as he went to the king, Dan ketika ia datang kepada raja, he asked for a few things. dia meminta untuk beberapa hal. He asked first of all whether he'd have permission to leave his work for a season. Yang pertama dia meminta raja, boleh nggak saya minta izin untuk nggak kerja beberapa saat. And the king said yes. Dan raja berkata ya. The king was in a yes mood. Dan waktu itu raja lagi dalam mood ya. So because he was in a yes mood, Dan karena dia lagi dalam mood ya, Nehemiah decided to ask a few more things. Nehemia memutuskan untuk minta lagi beberapa hal. Have you ever had those moments when your parents have been generous, so you keep asking for more and more? Apakah saudara pernah merasakan itu dengan orang tua saudara ketika orang tua saudara lagi dalam mood yang King needed to write letters to other kings in other towns so he could get there safely. dan raja ini harus menulis surat untuk meminta raja-raja yang dia akan lewati kota-kota itu untuk memberikan keamanan kepadanya. And the king said yes again. Dan raja itu berkata ya sekali lagi. Then he asked the king something very interesting. Dan dia meminta sesuatu yang menarik sekali kepada rajanya. He asked the king for timber to build. Dan dia meminta kepada raja ini meminta kayu untuk membangun sesuatu. He wanted the finest quality timber that there was. Dan dia meminta kayu yang kualitas terbaik pada waktu itu. And he wanted the timber for 3 reasons. Dan dia mau kayu ini untuk 3 alasan. He wanted to build the walls of the city. Dia akan membangun tembok kota itu. He wanted to build the house of God. Dia ingin membangun rumah Tuhan. And he wanted to build his own house. Dan dia ingin membangun juga rumahnya dia sendiri. What I love about this story Tapi yang saya suka tentang cerita ini, is that Nehemiah bahwa Nehemia knew there was God tahu bahwa ada Tuhan and the heart of God in his king dan hati Tuhan yang ditempatkan dalam hati rajanya, that wanted to give the same blessing and quality yang ingin memberikan berkat dan kualitas not only to the house of God, bukan saja kepada rumah Tuhan, not only to the city that he was building, bukan saja kepada kota yang dia lagi but bangun, also to his own house. tapi juga kepada rumahnya sendiri. God wants this church blessed. Tuhan kepengen gereja ini diberkati. God wants this city blessed. Tuhan kepengen bahwa kota ini diberkati. And God wants your life blessed. Dan Tuhan juga ingin kehidupan saudara diberkati. All the same measure. Semuanya dengan sama. No different. Tidak ada yang berbeda. However,
Tapi what seems to be the key to this question kelihatannya ini adalah kunci daripada jawaban and the yes response in the heart of God dan respon iya dari hati Tuhan. is that first He asked for the church. Tapi yang pertama dia minta adalah untuk gereja. That He loved the people of the city. Dan dia mengasihi orang-orang yang ada di kota itu. And then He believed for His own house to be established. Dan kemudian dia percaya bahwa rumahnya juga akan dibangun. God says, when you build my house, Tuhan berkata ketika engkau membangun rumahku, God says He will build your house. Tuhan berkata dia akan membangun rumahmu. When you give priority to the things of God, Ketika saudara memberikan prioritas kepada hal-hal yang Tuhan inginkan and you seek Him first, dan mencari wajah Tuhan, He adds all these things dia into your akan life. menambahkan segala sesuatu ke dalam kehidupan saudara. Because you put God first. Karena engkau menaruh Tuhan lebih dulu. And He wants to say yes Dan ia ingin mengatakan to ya the desires of your heart. kepada keinginan hati You believe kita. that? Apa saudara percaya itu? Over the course of our life, Dalam perjalanan kehidupan kami, Andrew and I have realized the power of saying yes. Pastor Andrew dan saya menyadari kekuatan akan kata ya. We've been married 11 years. Saya telah menikah selama 11 tahun. We have 4 beautiful children. Kami mempunyai 4 anak yang cantik-cantik. We get the great privilege of pastoring a global church. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menggembalakan gereja global. And we truly believe Dan kami percaya that God is blessing the yes of our hearts. Tuhan memberkati kata ya yang keluar daripada hati kami. And He can do exactly the same for you in what you are called to do. Dan Tuhan juga dapat melakukan hal yang sama dengan apa yang saudara lakukan sekarang. You know, yes happens so much more effectively when we don't box what yes looks like. Kata ya itu akan menjadi sangat efektif kalau kita tidak memboks apa yang akan terjadi. There are times you will say yes Ada waktu di mana kita mengatakan ya, when you don't want to say yes. yang kita rasanya nggak mau katakan ya. But you know that yes is the right response. Tapi saudara tahu bahwa kata ya itu adalah respon yang benar. That's where God can move. Disitulah Tuhan akan bekerja. So I want to give you a few examples in these few minutes we have together this morning Dalam beberapa menit ini saya akan memberikan contoh-contoh to share about some of the times Andrew and I have said yes. dari beberapa hal yang saya dan Pastor Andrew telah mengatakan ya. Is that okay? Apakah itu oke? It's not to give us glory, it's to give God glory for what He can do with your yes. Saya menceritakan ini bukan untuk memberikan kemuliaan kepada kami, tapi untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang telah melakukan itu. So my heart said yes to Jesus